Prodi Pendidikan Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam konservasi. Halo, perkenalkan nama saya Aris Wetan. Nama saya Windy Maulana. Di sini kita sedang berada di Kampung Budaya Seni Budaya Jelekong. Jelekong, tepatnya di Jelekong. Nah, di sini kita kebetulan sedang berada di Sanggar Pelukis Jelekong. Di sini kami sedang melakukan observasi tentang mata kuliah ilmu sosial budaya dasar Dengan dosen pengampu Ibu Isnayani SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Fauzia dan rekan saya. Di sini kami akan mencari informasi tentang seni dan kebudayaan yang ada di daerah Jelekong ini bersama Bapak siapa? Dengan Bapak Iman. Bapak kelahiran di sini, Pak? Ya, Jelekong. Ya, Bapak Iman yang asli orang Jelekong. Yang pertama akan saya tanyakan, bagaimana sih awal berdirinya seni budaya di sini? Kalau untuk seni budaya di Jelekong ini kan tergabung dalam berbagai kesenian ya, banyak kesenian di Jelekong. Kalau untuk lukisan sendiri itu baru masuk salah seorang pelukis yaitu pelopor Bapak Odi Rodikin. Beliau mengajarkan ilmunya ke keluarganya dan keluarganya baru ke masyarakat secara luas sampai tercetak yang banyak lukis di Jelekong. Dan untuk yang lainnya juga sama, Pak Odin juga selain ngajarin lukis, beliau juga mengajarkan sebuah silat, perguruan silat. Ya, masyarakat dan ada perguruan juga di Jelekong yaitu Pagar Kencana, Gajah Putih dan Panglipur. Nah, banyak perguruan juga, ada juga di Jelekong ini yang tari-tarian seperti tari jaipongan, tari tradisional jaipongan, terus lengser, upacara adat, juga yang ke alat musik karawitan, yang ke alat musik bambu juga ada. Terus yang paling terkenal juga di Jelekong tidak kalah sama lukisan itu wayang golek. Wayang golek sendiri itu dari zaman penjajahan kayaknya sudah ada di Jelekong. Sudah ada di Jelekong. Di Jelekong ini sebenarnya ya gudangnya para seniman. Malah dulu itu sampai 50% lah, 50% masyarakat itu bekerja sebagai seniman. Oh iya, yang kedua, bagaimana sih para peminat seni dan seni apa yang paling disukai di Jelekong? Sebenarnya ya untuk masalah itu yang paling besar dan kecil mungkin ya. Kalau yang paling besar itu lukisan dan wayang golek. Tapi yang lainnya itu juga masyarakat ya menuju ke sana, malah yang pelukis juga ada yang pesilat juga gitu kan. Jadi masyarakat di sini itu tidak hanya apa sih saja, tapi Ya. Kalau untuk harga ini harganya berapa ya? Itu variasi ya, karena di Jelekong ini ada dua kelas lukisan, ada yang bersifat industri, ada juga yang bersifat karya. Kalau yang bersifat industri itu kenapa disebut begitu? Karena masyarakat seniman pelukis itu mengerjakan lukisan itu untuk mengejar pasar, kebutuhan pasar itu biasanya digarap dengan cepat gitu. Yaitu yang bersifat industri, harganya biasanya di atas dari mulai harga ratusan ribu sampai puluhan juta ada. Nah, beda lagi dengan yang bersifat karya. Kalau yang karya itu sasaran masanya biasanya ke pameran-pameran dan lebih mengutamakan gagasan sebagai nilai. Ini biasanya di atas 1 juta ke atas. Baik, Bapak, untuk selanjutnya kira-kira berapa harga lukisan atau yang pasti kan di sini kan ada lukisan ya Pak ya? Ya. Nah, dan dijualnya itu kemana aja gitu? Kalau untuk pemasaran sendiri Iya, Pak. dari mulai Indonesia ya nasional atau internasional ya kita garap gitu. Seperti satu contoh kita jual baru juga udah menjadi panjang tangan kita untuk ke internasional itu di keluar yang lain, karena biasanya lukisan ini
selain di perhotelan ataupun di pameran, itu dijual di tempat-tempat wisata yang bertaraf nasional dan internasional seperti itu. Yang selanjutnya, apa filosofi yang diceritakan di dalam lukisan tersebut? Ya, banyak ya, tergantung dengan karyanya. Banyak yang kalau lukisan yang tradisional itu biasanya mereka tidak ada filosofi yang signifikan, mereka adaptasi karya-karyanya itu dari alam. Tapi beda lagi kalau untuk lukisan yang bersifat karya yang kasarnya itu pameran, karena banyak hal yang apa ya, yang bisa diterapkan oleh si para seniman. Itu pun filosofinya, ide dan gagasannya sangat kuat. Ada yang menceritakan tentang kehidupan secara pribadi, ada pun yang menceritakan tentang sosial, agama, politik, apa. Terus Pak, apa saja permasalahan yang menghadapi ketika pandemi saat ini? Khususnya jangankan saya, mungkin secara umum ya, pasti di pemasaran, tapi ya kita terus berjuang untuk adaptasi di era pandemi, yaitu ya salah satunya dengan pemasaran secara online seperti itu. Yang selanjutnya, adakah apresiasi pemerintah terhadap karya seni, lukisan atau wayang khususnya di daerah Jelekong ini, Pak? Ya, salah satu bentuk apresiasi pemerintah ya dengan membangun infrastruktur ataupun ya memberi ruang gitu kan, memberikan nama ataupun seperti Jelekong ini desa bukan ada pemerintah juga, dan pemerintah pun ya mulai membuka akses gitu. Selanjutnya, Bapak, ada gak permasalahan atau pro kontra dari masyarakat mulai dari sudut pandang sosial, budaya, dan agama itu seperti apa? Apakah ada yang tanggal Sebenarnya ya pro dan kontra itu lumrah terjadi ya, apalagi seni itu ya sering terjadi gesekan dengan agama. Tapi ya kita bisa sebuah gambaran di mana gambaran itu menggambarkan bahwa kebenaran seni itu sangat dekat sekali dengan agama. Seperti satu contoh, banyak yang memberikan fatwa mungkin ya bahwa kita nggak boleh melukis suatu benda yang hidup, misalnya seperti itu, lagi gesekan seperti itu sering terjadi. Dan ya kita pun memberikan sebuah alasan yang kuat dan logis juga kenapa kita menjalankan hal seperti ini. Dan ini seni gitu kan, yang namanya seni itu ya sebenarnya bisa kita melihat kebenaran sebuah kebenaran itu bisa dilihat dari satu sudut pandang. Seperti saya menilai bahwa bagaimana kita menciptakan sebuah kehidupan gitu di dalam pekerjaan kita. Seperti satu contoh gini, kita jangan tulis karya atau sebuah lukisan yang dimana lukisan itu bernyawa. Yang dimaksud nyawa di sana ya saya mempunyai gagasan yang lebih luas bahwa memberikan nyawa di sana. Satu contoh ilustrasi seperti ini, seorang pelukis di Jelekong menjual karyanya dengan harga 100.000 per galeri menjual karya dari pelukis itu dengan harga 1 juta. Nah itulah yang dimaksud memberi nyawa. Jadi adanya memberi keuntungan, memberi kehidupan. Uang yang 100.000 yang dihasilkan di pelukis itu diberikan beras. Yang pertama itu menghidupi warung, yang kedua warung menghidupi pasar, yang ketiga pasar menghidupi para petani, yang keempat minati itu sudah dimakan oleh keluarga pelukis itu. Artinya dalam satu karya udah ada beberapa ratus atau mungkin ribu yang merasakan manfaat dari perputaran ekonomi seperti itu. Nah itulah yang saya maksud untuk memberi nyawa dalam satu karya. Jadi jangan sampai kita membuat suatu karya yang nggak ada guna dan manfaatnya, artinya kembali seperti itu. Banyaklah hal pro kontra itu terjadi, tapi ya kita bisa atasi, kita bisa berdampingan dengan agama. Karena prinsip saya sendiri bahwa seni itu sangat dekat dengan agama. Bagaimana seni masuk ke berbagai seni kehidupan
masuk agama, di mana seni menjadi goresan atau lukisan kaligrafi untuk memperindah gitu kan suasana tempat beribadah. Bagaimana seni masuk melalui nada, melalui lantunan azan, ataupun bagaimana seni masuk ke nyanyian-nyanyian kudus sebuah gereja, ataupun bagaimana seni menjadi masuk ke dalam arsitektur gitu, bangunan-bangunan sebuah tempat ibadah, dari mulai masjid terus gereja, kuil, apapun itu gitu. Nah itulah seni gitu. Seni selalu masuk, selalu hadir mengikuti ruang dan waktu gitu. Kemudian Pak, solusinya dari Bapak kan seorang pelopor, Mana dikatakan pelopor perintis. kalau untuk perintis sendiri di Jelekong ada yang namanya Pak Odin Rohidin, itu di awal tahun 1969 gitu. Kalau saya generasi penerus saja. Ya. Kemudian solusi dari kan pertama ada Apa? Ya, nah solusinya bagaimana sampai bisa keluar Bapak dari sentimen sampai masyarakat juga mendapatkan manfaat apa yang Bapak lakukan dengan ya itu tadi gitu. Kita tidak bisa mengelak bahwa seni itu ada di kehidupan kita, ada di lingkungan kita, ada di dalam waktu, ada di dalam ruang. Seperti yang kita pakai ini bentuk seni gitu kan. Seperti gaya bicara, nada itu pun seni. Karena tidak boleh tidak bahwa semua orang itu ya seni juga seni, karena kita dilahirkan semua sebagai seniman. Saya bilang seperti itu karena kenapa? Karena ketika dewasa itu dibagi menjadi dua, yang satu menjadi praktisi, yang satu menjadi seniman. Kenapa seseorang suka lukisan padahal dia nggak bisa main musik? Karena jiwa seninya ada. Kenapa seorang suka lukisan padahal dia nggak bisa lukis? Karena jiwa seni itu ada. Yang bedanya, yang membedakan itu adalah di mana orang itu menjadi praktisi ataupun menjadi penikmat. Itu aja. Jadi ya kita tidak bisa hidup tanpa seni. Jadi untuk kesimpulan kelompok kami, Kampung Jelekong adalah kampung para seniman yang digagas oleh Pak Odin Rohidin pada tahun 90-an yang bergelut di seni lukis, wayang golek, jaipong, dan seni lengser. Jika kita melihat kajian dari ilmu sosial budaya dasar, kebudayaan yang ada di Jelekong adalah salah satu bukti nyata bahwasanya manusia tidak terlepas dari seni atau estetika. Karena sejatinya seni itu ada dalam diri manusia, walaupun kadang seni sering disinggungkan dengan agama, tapi pada realitasnya seni justru lebih dekat dengan agama, mulai dari seni membaca Al-Quran, kaligrafi, dan lantunan sholawat.